Mas Wahyu, Iya, Mas Yahya. hidup ini kan pasti ada timbal balik ya Mas ya. Bahwa apa yang kita tabur akan kita tuai ya Mas ya, kurang lebih begitu. Kalau kita melakukan kebaikan seperti bersedekah, membantu saudara-saudara terdekat dengan apa yang kita punya, akan tetapi realitanya banyak sekali yang suka membantu. Ini justru hidupnya malah susah sendiri Mas. Mungkin membantu itu punya kepuasan tersendiri ya Mas ya, bagi yang melakukan. Akan tetapi banyak yang sering melakukan ini, tapi justru hidupnya malah susah Mas. Kira-kira apa yang salah menurut Mas Wahyu? Maksudnya sudah melakukan hal baik, Ya, membantu teman, membantu saudara mungkin, atau keluarga, berjuang untuk keluarga, intinya melakukan hal baik lah Mas betul ya. sekali. Tapi ketika dia melakukan itu justru hidupnya semakin sulit gitu. Benar. Hidupnya semakin susah. Nah, gini Mas Yahya, kalau kita bicara tentang apa yang kita tanam pasti akan kita tuai. Sirkulasi kehidupan itu ya memang begitu adanya. Ada gelap, ada terang, ya. Ada siang, malam, ada baik, ada buruk. Itu semua milik kita. Kita tidak bisa menghilangkan itu dari kehidupan kita. Jadi kalaupun kita berbuat baik, pasti juga ada hal buruk yang akan tetap kita terima. Karena sejatinya ada hal baik, ya karena ada hal yang buruk itu tadi Mas Yahya. Ya tinggal bagaimana kita, gitu aja. Jadi di dalam menjalani hidup ini memang alangkah baiknya. Kalau kita ini ya memang melakukan hal yang baik, hal yang benar Mas Yahya. Gitu aja kita masih bisa menerima hal yang nggak baik dan nggak benar kok. Karena apa? Kita hidup nggak sendiri. Kehidupan ini bukan hanya milik kita sendiri. Ini miliknya semua Mas Yahya. Lah, sedangkan cara berpikir, cara menjalankan hidup setiap orang kan berbeda-beda Mas Yahya. Nah, sama halnya dengan apa yang panjenengan tanyakan tadi. Bagaimana dengan orang yang sudah bersedekah, sudah rajin melakukan kebaikan, rela berkorban untuk keluarga, untuk saudara, untuk teman, tapi justru ketika dia membutuhkan kok malah tidak ada yang bantu gitu ya. Biarpun tidak semua loh ya. Nah, tidak semua. Tetapi banyak juga yang mengalami hal seperti itu. Semakin kita berbuat baik terhadap siapapun kok justru semakin sulit hidup kita. Itu banyak memang dialami Mas Yahya. Dan itu sangat nyata sekali. Kalau ditanyakan salahnya di mana? Atau apanya yang salah? Salahnya ada di dalam diri kita sendiri Mas Yahya. Saya sering sampaikan bahwa kita hidup ini ada dua unsur. Unsur logika dan non-logika. Yang logika, wujudnya ya tubuh fisik ini, pusatnya ada di otak. Yang non-logika, pusatnya ada di dalam hati, secara sederhana. Artinya ada kehidupan jiwa dan ada kehidupan raga. Atau ada otak, ada hati. Jadi kita ini hidup harus menjalankan dua ini Mas Yahya. Kalau kita hanya menjalankan salah satu, misalkan menjalankan otak saja, hati kita nggak kita pakai. Ya timpang Mas Yahya. Nggak akan seimbang, nggak akan balance. Sama halnya dengan ketika kita menggunakan hati saja Mas Yahya. Itu juga nggak akan balance Mas Yahya. Artinya nggak akan ada keselarasan di sana. Bisa timpang kehidupan kita. Jadi kita itu kasihan, ingin membantu siapapun itu, nggak salah, itu benar, boleh. Tetapi kita harus mempertimbangkan, karena kita juga punya otak. Betul enggak? Kita punya pikiran untuk mempertimbangkan itu. Jadi dua ini alat komunikasi yang sangat luar biasa Mas Yahya di dalam kehidupan kita. Nggak boleh kita hanya menjalankan yang satu saja. Jadi kalau mau berbuat baik, mau nolong orang, mau bantu orang, ya tetap butuh dipikir. Artinya hidup itu butuh manajemen Mas Yahya. Manajemen kehidupan. Kapan kita menolong, kapan kita membantu, dan kapan kita juga harus berpikir untuk diri kita sendiri. Jadi nggak asal Mas Yahya, nggak ngawur. Karena ada dua juga yang akan dipuaskan di dalam kehidupan kita. Jadi ada raganya yang dipuaskan, atau jiwanya yang dipuaskan. Artinya dohirnya atau batinnya gitu loh Mas Yahya. Pikiranmu sing seneng, opo atimu sing seneng.
Apa dua-duanya kamu senangkan semua? Nah, ini penting sekali Mas ya untuk dipahami. Supaya kita menjalani hidup ini nggak timpang. Jangan sampai kita terlena, oh sedekah, 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 tapi kita nggak berpikir untuk diri kita sendiri. Kalau memang sudah cukup, sudah cakap dalam segala hal, ya nggak apa-apa lah, salahnya di mana. Tapi jangan sampai kemudian, ini sudah banyak contohnya Mas Yahya, jangan sampai kemudian kita punyanya ya satu sumber ini, tapi kemudian sumber ini kita kasihkan ke orang. Ya mati kita Mas Yahya. Orang itu hidup, kita mati. Lah terus kemudian kita minta kehidupan ke orang itu belum tentu dikasih. Kan begitu logikanya. Betul. Iya. Artinya kita berbuat baik, nolong orang, nolong siapapun itu, termasuk keluarga kita. Boleh-boleh saja, itu hal yang sangat baik. Itu hal yang sangat benar. Tapi tolong dipertimbangkan. Urgensinya di mana? Nah, dengan siapa kita berhadapan, dengan situasi yang seperti apa. Makanya kolaborasi antara pikiran dan hati itu sangat penting sekali Mas Yahya. Iya Mas, benar Mas ya. Kita harus punya manajemen ya. Kalau kita ada ya, kita bantu sekitar, keluarga kita, atau kerabat terdekat kita ya Mas ya. Kadang banyak yang keliru ya Mas ya. Seperti apa yang Mas Wahyu sampaikan tadi, kurang hati-hati juga bisa dibilang. Melakukan hal apapun, kita itu harus mengukur kemampuan dan mengukur kebutuhan kita juga. Nah, banyak orang pinter ngomong tentang ikhlas, 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 tapi nggak ngerti gitu loh Mas Yahya. Ikhlas itu apa sih? Sehingga seolah-olah melakukan itu seolah-olah sudah ikhlas begitu saja. Padahal di sana bisa jadi ada tendensi, ada kepentingan, ada pemaksaan terhadap diri kita gitu loh Mas Yahya. Sehingga ya nggak sesuai antara apa yang kita miliki dengan apa yang kita berikan. Bahkan tidak jarang Mas Yahya, demi ingin membantu keluarga, kita jadi berhutang Mas Yahya. Ini secara finansial ya, kita jadi berhutang. Kita rela berkorban seolah-olah supaya kita ini jadi pahlawan lah Mas Yahya. Kita bisa bermanfaat, bisa membantu saudara kita. Tapi kita nggak ngukur. Kita punya kemauan, tapi kita nggak ngukur kemampuan kita. Yang ada justru, ya masih syukur-syukur ya kalau yang dibantu itu bisa mentas, istilahnya bisa keluar dari masalah yang dihadapi. Nah ini banyak juga yang dibantu ini justru semakin terpuruk, kitanya pun terseret ke sana, ikut terjatuh juga, karena kita punya beban hutang ini tadi Mas Yahya. Karena kita nggak ngukur kemampuan kita. Jadi harus disesuaikan, makanya ada manajemen kehidupan, ada manajemen keuangan. Jadi hidup ini ada manajemennya Mas Yahya, gitu loh ya. Ini yang penting sekali dipahami. Sekali lagi, kita membantu sanak saudara, membantu teman, membantu keluarga, itu adalah hal yang sangat mulia, bagus sekali. Tapi tolong disesuaikan semuanya dengan kemampuan kita, disesuaikan semuanya dengan kebutuhan kita. Jangan sampai, yaitu tadi, demi membantu, demi menyelamatkan, tapi kita sendiri tidak selamat. Karena ini banyak sekali kejadian seperti itu Mas Yahya. Justru kita semua udah tidak punya apa-apa, sudah habis, padahal tadinya kita baik ke semua. Harapan kita nanam kebaikan, kita pasti akan mendapat kebaikan juga. Padahal yang namanya hidup itu ada baik dan ada tidak baik. Artinya dua hal ini bisa sama-sama terjadi di dalam hidup kita. Jadi benar, bagus kita melakukan kebaikan, tetapi tetap harus kontrol. Itu pesan saya ke dulur-dulur, ke teman-teman semua. Boleh berkorban, boleh menolong, boleh berjuang untuk hal-hal baik, tetapi kamu harus menyesuaikan dengan kemampuan, dengan kebutuhan kamu, dengan situasi yang lagi kamu hadapi. Kalau saya begini Mas Yahya, lebih baik kalau memang saat ini aku belum mampu, istilah Jawa ini topo dhisik gitu loh Mas Yahya. Merem, pura-pura buta, budeki, pura-pura tuli, nggak ngomong apa-apa, pura-pura bisu, pura-pura nggak tahu apa-apa. Tapi kita berjuang dulu untuk kehidupan kita. Kalau kita sudah mampu, mungkin kita tidak harus sekarang juga kita bisa membantu atau menolong orang tersebut. Bisa jadi besok setelah kita di situasi yang betul-betul mampu, cakap, kita bisa membantu orang tersebut. Atau mungkin kita bisa membantu yang lain. Intinya hidup kita masih akan terus bermanfaat selama kita
memang bisa menjalani hidup kita ini tadi dengan baik, dengan benar, Mas Yahya. Nah, kalau kita hidupnya kita sendiri aja sengsara, kita berupaya untuk menolong yang lainnya, ya sama halnya kayak kita ini lu jalan terseok-seok, kok kita sudah bingung gendong orang. Kita sendiri buta, kok kita nuntun orang, Mas Yahya, ya malah ndak karu-karuan. Jadi kita dulu yang harus bisa berdiri dengan tegak, bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, barulah kita gendong, kita nuntun, kita nolong orang, Mas Yahya. Iya, sama juga dengan kita nolong orang kelaparan, tapi kita sendiri kelaparan. Nah, gitu ya. itu salahnya di Iya. sana. Salahnya di sana.